Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinar Abdul Rozak dari kelas 11 MIPA 4 nomor absen 7. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil membaca saya. Judul buku yang saya baca adalah Aku Tahu Tentang Sungai yang ditulis oleh Beni S. Amarjaya, diterbitkan oleh Tiga Serangkai pada Maret 2011. Jenis buku yang saya baca adalah buku non fiksi atau buku pengetahuan. Tebal buku sebanyak 50 halaman. Nomor 1. Halaman yang saya baca adalah halaman 1 sampai 4 yang memuat informasi sebagai berikut. Bumi dikatakan sebagai blue planet atau planet biru dikarenakan bumi secara keseluruhan memiliki jumlah air sebanyak 335.517.660 mil kubik menurut ahli. Ada juga ahli yang mengatakan bahwa jumlah air di bumi sebanyak 1.360 juta km kubik yang terdiri dari atas air asin sebanyak 1.322,6 juta km kubik atau setara dengan 97,25%. Dan air tawar sebanyak 37,4 juta km kubik atau setara dengan 2,75%. Dari semua air tawar, sebanyak 68,7% diantaranya membentuk es, 30,1% berada di bawah tanah, dan 0,9% berada di permukaan bumi. Dari 0,9% tersebut, 87%-nya di danau, 9%-nya berupa air payau, dan sisanya 2% berupa sungai. Yang kedua, halaman 5-10 memuat informasi sebagai berikut. Perjalanan air di bumi melalui siklus hidrologi yang terbagi ke dalam 3 jenis siklus berikut. Yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, yang ketiga siklus panjang. Ada pula proses yang terjadi dengan air hujan yang jatuh ke bumi. Yang ketiga, halaman 11-20 memuat informasi sebagai berikut. Sungai adalah air yang mengalir di daratan melalui saluran yang sepanjang dan tetap. Sebuah sungai biasanya berawal dari pegunungan atau perbukitan. Sumber air bisa berasal dari lautan salju atau es, air hujan, danau, mata air, selokan atau sungai, dan rawa. Air sungai mengalir dari gunung, menuruni lembah melalui salurannya hingga bermuara ke laut. Kemudian nomor 4, halaman 21-38 yang memuat informasi sebagai berikut. Pada dasarnya, tubuh sebuah sungai terbagi dalam 3 bagian yang memiliki ciri sebagai berikut. Hulu, aliran air deras, arah pengikisan air ke dalam sungai disebut dengan erosi vertikal. Lembahnya curang dan berbentuk seperti huruf V. Terdapat erosi mudik dan tidak ada pengendapan material. Yang kedua, bagian tengah. Aliran air tidak begitu deras. Arah pengikisan air sudah mulai menyamping disebut dengan erosi vertikal. Yang ketiga, aliran air sudah berkelok-kelok. Dan yang terakhir mulai terjadi proses sedimentasi atau pengendapan. Yang terakhir, bagian hilir. Aliran air sangat bergerak lambat. Daerah sungai tertutup lumpur dan pasir. Terjadi erosi ke arah samping sehingga badan sungai melebar. Arah aliran berkelok sehingga membentuk meander dan terkadang ditemukan di danau tapal kuda atau meander yang terpotong. Dan yang terakhir, di ujung muara terkadang membentuk delta. Yang kelima, halaman 39-42 memuat informasi sebagai berikut. Sungai dapat dibedakan menjadi beberapa nama disesuaikan dengan tradisi daerah setempat. Sungai juga dapat dibedakan jenisnya antara lain berdasarkan arah aliran. Terbagi menjadi 5, antara lain yang pertama sungai konsekuen, yang kedua sungai insekuen, yang ketiga sungai subsekuen, yang keempat sungai obsekuen, dan yang kelima sungai resekuen. Yang kedua, berdasarkan sumber air, terbagi menjadi 3. Yang pertama sungai hujan, yang kedua sungai glaser, yang ketiga sungai campuran. Yang ketiga, berdasarkan kondisi air sepanjang tahun, terbagi menjadi 2, yaitu sungai episodik dan sungai periodik. Kemudian nomor 6, halaman 43-46 memuat informasi sebagai berikut.
Pola pengaliran dapat diartikan sebagai bentuk keseluruhan dari jaringan sungai beserta anak-anak sungainya yang terdapat pada suatu daerah. Pola pengaliran sungai yang biasanya dijumpai sebagai berikut: pola dendritis, pola memusat, pola trellis, pola rektangular, pola radial, pola kacau atau ding-rounded, dan pola teranyam atau braid. Yang ketujuh, halaman 47 sampai 50. Di halaman ini muat informasi sebagai berikut. Banjir sebagian besar disebabkan oleh tangan-tangan manusia juga. Di antaranya karena banyaknya sampah yang dibuang sembarangan ke dalam saluran air. Akibatnya selokan dan sungai menjadi dangkal dan aliran air pun menjadi terhambat dan tergenang. Penyebab lain adalah tanah yang sudah tidak mampu lagi menampung dan menyerap air. Hal tersebut terjadi karena ulah para penebang pohon yang tidak menerapkan sistem reboisasi. Setelah melakukan penebangan, akhirnya daerah resapan air di wilayah hutan sangat sedikit dan masih banyak lagi penyebab terjadinya banjir. Berikut tindakan pencegahan banjir. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di sepanjang sembedan sungai. Yang kedua, membuang sampah di tempatnya. Yang ketiga, bekerja bakti dalam waktu yang rutin. Komentar saya terhadap buku ini. Buku ini sangat layak dibaca bagi kita yang masih belajar karena dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai air, sungai, dan lainnya serta memberi manfaat bagi kita akan langkah penanggulangan pencegahan banjir. Sampai di sini, saya mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang saya yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.